Hai semua, saya Andi. Kita ketemu lagi di channel saya yang selalu berbagi informasi mengenai semua yang saya miliki dan saya ketahui. Oke teman-teman semuanya, sebelum kita mulai, saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Ya. Semoga di hari yang fitri ini semua amal kita diterima dan kita diampuni dan ke depan kita lebih baik lagi. Oke teman-teman, kita mulai review lensa saya yang ini, yaitu Sony FE 90mm f2,8 Macro G OSS ya. Penampakannya seperti ini. Seperti ini ya penampakannya ya. Build quality-nya sangat bagus ya. Dia dari metal. Semuanya metal, ringnya juga metal. Sehingga kita harus hati-hati supaya tidak gampang tergores ya. Kita nanti akan lapisin ini ya supaya seperti lensa saya yang lain supaya tetap awet gitu ya. Kemudian di lensa ini yang pertama ada push button, kita lihat di sini yang kita bisa setting ya, push button. Kemudian di sini juga ada bisa memilih jarak ya, dari 28 cm sampai ke tak hingga ini. Kemudian ada OSS Optical Steady Shoot ya. Ini untuk stabilizer. Kemudian autofocus, manual focus ada di sini. Kalau kita mau manual kita tarik aja ya, kita bisa putar. Kalau mau autofocus kita bisa kembalikan lagi ya. Kemudian ringnya untuk proteksi ini ya, ini di 62 mili ya. Kemudian di belakang sayangnya ini tidak dilengkapi dengan water shield ya, sehingga kita harus hati-hati kalau kita menggunakan di area-area yang sedang gerimis atau banyak debu ya. Dan ini dilengkapi oleh hoodnya ya seperti ini, lumayan panjang ya, cuman beratnya nggak begitu berat ya, paling sekitar setengah kiloan lah ya. Dan dalam pembelian dilengkapi juga dengan pouch-nya ya, supaya kita bisa menyimpannya dengan baik ya. Lensa ini adalah lensa full frame ya, 35 mili yang bisa kita pasangkan di lensa-lensa kamera-kamera Sony yang full frame, ataupun juga bisa di APS-C ya. Kalau di APS-C mempunyai kelebihan dia cropping sehingga dari 90 mili menjadi 135 mili ya. Jadi lebih jauh lagi ya, untuk kita mau moto gitu ya, sehingga lebih zoom, istilahnya lebih zoom gitu ya. Jadi seperti itu teman-teman semuanya. Bagaimana penampakan kalau dipasang di kamera Sony ya. Saya punya kamera Sony A7R4 untuk full frame 61 megapiksel ya teman-teman semuanya. Ya seperti ini penampakannya. Kamera saya udah saya kasih L bracket ya. Kalau tidak dikasih bracket mungkin proporsional ya. Kalau dikasih bracket masih lebih tinggi kayak gini ya. Kelihatannya kayak lebih tinggi gitu. Jadi kalau ditaruh di meja agak nunduk gini nantinya jadinya ya. Ini kalau dipasang dengan hoodnya gitu ya. Kemudian kalau kita pasangkan dengan APS-C, kamera APS-C ya. Di sini saya punya kamera Sony A6400 yang mungil gitu ya, tapi juga sudah saya kasih bracket juga supaya enak dipegang ya. Tampilannya lebih proporsional di sini ya, kita lihat ya. Kalau kita lihat dipegang itu tuh enak sekali gitu ya kalau dipegang ya. Jadi seperti itu. Kemudian bagaimanakah performanya baik dari video, ketajaman, autofocus ya, dan lain-lain, kita bisa saksikan di review berikut ini.
Saksikan terus, jangan kemana-mana. Oke teman-teman semuanya, ini menggunakan kamera Sony A7R4 61 megapiksel full frame dengan f2,8. Kalau kita zoom, ya bagian tengah sangat tajam, ya kontrasnya bagus dan detail. Kita lagi ke sudut, di sudut juga begitu ya, sangat-sangat tajam, ya sangat tajam dan sangat detail, ya. Kemudian kalau kita naik di f4, ya kita zoom, lebih cerah dan kontrasnya lebih bagus lagi, ya. Di bagian sudut juga seperti itu ya, sangat tajam. Demikian juga yang terjadi di f8, ya. Kemudian f11, ya, f11 juga masih sangat tajam, ya. Kemudian di f16 juga masih tajam, sedikit agak soft, ya, sedikit menurun ya, tapi masih tajam sekali. Itu mungkin karena difraksi. Dan juga f tertinggi di f22 di bagian tengah juga masih sangat tajam, walaupun ada bagian tepinya yang agak soft, ya. Jadi lensa ini bisa digunakan di full frame dari 2,8 sampai 22 ya, f-nya, aperture-nya, bukaannya. Tetapi yang bagus di 2,8 sampai 11, yang paling bagus gitu ya. Sekarang menggunakan kamera Sony A6400 yang APS-C, sensor APS-C. Di f2,8 kita bisa zoom, ya, di bagian tengah sangat tajam, ya. Di bagian tepi juga seperti itu, ya. Jadi dia bisa dipakai di kamera APS-C ataupun kamera full frame dari bukaan 2,8 ya, masih sangat tajam ya. Kemudian kalau kita naik di f4 lebih tajam lagi, ya. Di f4 lebih tajam lagi, ya, kita bisa lihat ya, tajam lagi dan juga lebih cerah, kontrasnya lebih bagus daripada f2,8 ya. f8 seperti itu juga ya. f11 sangat cerah, namun f11 sudah mulai agak soft ya, sudah mulai agak soft ya, itu sudah mulai kena difraksi ya. f16 sama dengan f11, begitu juga dengan f22 ya, sudah mulai soft di f11 ya. Jadi kesimpulannya, untuk di kamera full frame bisa dipakai di f2,8 sampai 11. Di kamera APS-C bagusnya dipakai di 2,8 sampai f8.
Oke sobat semua, itulah review dari lensa Sony FE 90 mm f2,8 Macro GOSS. Hasilnya meskipun dipakai di A7R4 ya full frame ataupun di APS-C A6400 sama-sama tajam ya, sama-sama tajam. Jadi nggak ada penurunan kualitas ya. Jadi lensa ini sangat bagus dan recommended buat teman-teman semuanya ya. Di samping itu juga autofocusnya lumayan cepat ya. Memang tidak secepat kalau lensa biasa. Dia masih ada mencari gitu ya. Apalagi kalau kita salah setting ya. Kita setting full tapi kita maju mundur ya pasti itu ya. Dan kalau dia lagi mencari ada sedikit suara ya. Ada sedikit suara mencari dari motornya. Tetapi kalau kita pas benar, kalau kita motret dalam jarak yang pendek, kemudian setting jarak yang pendek, itu benar-benar silent ya. Autofokusnya seperti itu, kemudian stabilisasinya lumayan membantu. Apalagi kalau makro kita butuh stabilisasi yang bagus ya. Dan ketika kita memakai kamera APS-C ataupun kita pakai kamera full frame yang disetting APS-C gitu ya, maka jaraknya bisa lebih jauh, 135 mili ya. Dan juga amazingnya kalau dipakai buat motret dalam jangka pendek ya, jarak pendek gitu ya, dia lebih pendek daripada pakai full frame. Kalau full frame di 28 cm ini lebih maju lagi sehingga kelihatan gambarnya lebih dekat lagi. Gitu teman-teman semuanya ya. Kamera yang sangat lensa yang sangat tajam ya, lensa Sony ini. Dan rekomendasi buat kalian semua. Rasanya lensa ini memang sesuai dengan review yang lain ya. Dia lensa makro paling tajam di dunia. Oke, itu aja. Jangan lupa like, share, and subscribe. See you.